Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom adik-adik, shalom mama papa dan semuanya yang ada di rumah. Kita bertemu kembali di dalam ibadah anak GBI Salemba dengan saya Kak Widya dan aku Kak Talita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan diri kita. Betul. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan jangan ada yang makan lagi ya. Sungguh-sungguh ya Kak. Iya, gak ada yang lari-lari sana sini ya. Ingat tuh. Kita harus bersyukur sama Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu doa, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami ingin sama-sama mengangkat pujian ya Bapa, hanya untuk-Mu, bagi-Mu ya Bapa. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan, pimpin Papa Mama ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Adik-adik yang semua, mari angkat kedua tangannya, kita memuji sama-sama Tuhan. Puji Tuhan. Banyak yang Kau berbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Banyak yang Kau perbuat. Adik-adik jangan ada yang diem ya. Di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih Tuhan, kasih-Mu
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kurabashinda ya ralabo. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Nama ya ralabataka ya ralabashinda ya ralabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Adik-adik kita angkat kedua tangan kita puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Namamu besar Tuhan, namamu hebat, Engkau layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Sama-sama kita angkat ini dari awal. Banyak yang kau perbuat, Banyak yang kau perbuat, yes Tuhan. di dalam hidupku. Rancangan indahmu Terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. sama-sama kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, mengagung-agungkan Engkau dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh ya Kak, kita yel-yel dulu ya. Oh iya, adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri dan kita kasih yang semangat dong, ya kan? Dalam hitungan ketiga, siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Kita untuk Tuhan kita. Kak, kita mau memuji Tuhan lebih lagi kan? Betul, mari kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik yang semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Gimana Kak? Masih semangat nggak Kak? Masih dong. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Tentunya masih semangat Kak. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan. Betul. Mari kita angkatkan satu pujian lagi. Ku daki-daki gunung. Haleluya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun
karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Adik-adik di rumah sama-sama kita sorakan haleluya. Nah Kak, kita ngapain lagi nih Kak? Nah, setelah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita, kita lipat tangan, kita memuji nama Tuhan dengan serius ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, boleh angkat tangannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sama-sama kita akan katakan dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. sucikan, Sucikan, kuduskan semua dosa. sucikan Tuhan, Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. yes. Bapak, terima kasih Bapak, kami sudah memuji Engkau, Yes. menyembah Engkau. Yes. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Yes, Kami Tuhan. buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Yes. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami duduk manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Lewi Kids. Bersama Kak Vivi dalam ibadah Lewi Kids online service minggu ini. Adik-adik, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang setia. Benar adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia yang menggenapi janji-janjinya. Kesetiaan Tuhan sungguh terbukti. Kalau kita lihat dari cerita ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berjanji dan setia menepati janjinya masuk ke tanah perjanjian. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan harus menyeberangi Laut Merah, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa
dengan membelah Laut Merah dan membawa bangsa Israel menyeberangi dan berhasil melewati Laut Merah. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan melakukan hal yang dahsyat kepada Yosua. Saat itu Yosua sampai di satu tempat yang sedikit lagi sampai ke tanah perjanjian, tetapi dibatasi oleh sungai Yordan. Berarti saat itu Yosua dan bangsa Israel menghadapi satu hambatan, satu halangan. Tetapi Yosua bilang sama orang-orang Israel, dia berkata bahwa sudah saatnya untuk bangsa Israel menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi yang menghalangi dari Allah. Karena itu mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi keajaiban, menghadapi suatu karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berpesan kepada Yosua, katanya Yosua akan diangkat, Yosua akan menjadi besar di tengah-tengah orang Israel. Yaitu karya Tuhan ketika membawa Musa memimpin bangsa Israel dan akan melakukan hal yang sama untuk Yosua. Yosua bilang sama orang-orang Israel untuk melihat ketika imam-imam membawa tabut perjanjian untuk mengikuti dari belakang. Ya, jadi nanti untuk menyeberangi sambil membawa tabut perjanjian, ini orang-orang Israel ini akan ikut dari belakang. Kemudian tabut perjanjian itu ada suatu hal yang penting, karena isi tabut perjanjian ada 2 loh batu yang berisi hukum Taurat, di mana hukum itu mengatur tata cara kehidupan dan mengandung janji, mengandung belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengerti dan belum taat pada masa itu. Kemudian pada hari di mana imam-imam membawa tabut perjanjian dan akan menyeberangi sungai Yordan, tidak terlihat sedikit pun dalam cerita itu bahwa mereka ragu atau mereka takut. Ketika mereka mulai melangkah masuk ke sungai Yordan yang saat itu airnya penuh, dan pada masa itu memang sungai lagi meluap, mereka tetap yakin masuk ke dalam air, ke dalam sungai Yordan dan melangkah dengan pasti. Kenapa mereka tidak takut, ragu, atau bahkan khawatir? Karena imam-imam itu fokus sama janji Tuhan. Mereka tidak melihat hambatannya, mereka tidak memperhatikan halangannya, tapi hanya tertuju kepada janji Tuhan yang akan membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika imam-imam yang membawa tabut perjanjian ini melangkah, lalu diikuti oleh bangsa Israel, sampai di tengah-tengah, imam-imam ini berhenti dulu. Ya, mereka berhenti dulu, lalu menunggu orang-orang Israel menyeberangi sampai habis. Dan ketika mereka melangkah sampai ke tanah perjanjian di seberang sungai, kemudian sungai itu tertutup kembali. Ya, pada saat itu ketika sungai-sungai itu kering, itu sebenarnya tuh jauh di hulu itu dibendung, ya, dibendung oleh tembok yang tidak kelihatan. Itulah luar biasa dan berkuasanya Tuhan, ya. Dan Tuhan membuktikan kepada orang-orang Israel tentang janjinya. Dia besar, dia berkuasa, sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Kemudian dari tempat itu, dari sungai itu, Yosua mengingatkan untuk mengambil 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Kenapa mereka harus mengambil batu-batu itu? Karena untuk mengingat betapa dahsyat, betapa setianya Tuhan, betapa perkasanya membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Batu-batu itu disusun oleh Yosua sebagai pengingat akan
kesetiaan Tuhan dan sebagai pengingat untuk keturunannya, untuk anak-anak masa depan, supaya mereka melihat bahwa batu-batu ini yang disusun, ya 12 batu itu sebagai pertanda bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari masa lalu, Tuhan yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan yang pasti Tuhan akan terus menuntun sampai masa depan. Bahkan yang penting adalah ketika janji Tuhan untuk mengirimkan juru selamat, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Dari hal ini kita belajar dari Yosua yang menyeberangi sungai Yordan, ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati. Walaupun dalam perjalanan menuju janji Tuhan akan banyak hambatan, akan banyak halangan, tapi kita berpegang bahwa Tuhan kita setia. Yang kedua, kita fokus pada janji Tuhan, jangan fokus pada hambatan tersebut. Kalau kita percaya dengan iman bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, maka walaupun kita mengalami hambatan, kita tidak memperhatikan, bahkan kita yakin hambatan kita akan berhasil kita lewati. Yang ketiga, kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan memperkatakan, menjadi saksi, sehingga orang-orang lain bisa melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lewi Kids, ayat hafalan bulan Februari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi yuk. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Persembahan ini supaya diterima Tuhan ya Tuhan. Dan Yesus ya, amin. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus berkati bangsa ini, jangan ada COVID-19, jangan ada pesawat jatuh, jangan ada kebakaran, dan jangan ada tanah longsor, jangan ada tsunami, jangan ada banjir, jangan ada gempa bumi, tapi kita selamat dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Kak Lola Minggu dan teman-teman. Yohana mau berdoa untuk keluarga Kak David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak David, Ibu Dita, dan Koko Eja. Agar Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berkati. Berikan kesehatan agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Kak Salam Minggu dan teman-teman. Sampai jumpa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendoakan
sekolah-sekolah yang sedang mengadakan online kelas Tuhan. Berkati Tuhan sekolah-sekolah Tuhan yang mengadakan online kelas Tuhan. Biar online kelas ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biarkan virus corona hilang dari bumi ini Tuhan. Dan kita bisa mengadakan sekolah seperti biasanya Tuhan. Bisa bertatap muka Tuhan. Berkati Tuhan guru-guru, teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu pada hari ini, untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kau berkati Tuhan anak-anak yang sudah mengangkat tangan-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ibadah nanti yang selanjutnya Tuhan minggu depan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam